Kalau kita bicara mengenai industri, ya, kenapa mengalami deindustrialisasi? Salah satunya adalah karena akses terhadap input produksi. Nah, oleh karenanya, ketika kita melakukan trade deals, trade and investment deals, salah satu yang juga dijaga adalah akses kita terhadap input produksi tersebut. Bisa kita lihat bahwa dalam jaringan rantai produksi global yang paling penting adalah keterlibatan kita dalam konteks global value chain itu. Apabila kita berada di sana, maka hal ini secara empiris bisa menguatkan industri kita. Apa yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum deal dengan Trump ini, Pak Presiden menyampaikan tentang bagaimana caranya impor kuota itu diregulasi, karena selama ini tidak menguntungkan industri. Bagaimana TKDN itu tidak dibuat terlalu tinggi, karena akses input produksinya menjadi lebih terbatas. Nah, TKDN diperlukan, tetapi dalam kadar yang juga bisa diterima, ya. Dalam hal ini akses input produksi itu bisa relatif signifikan bisa didapatkan oleh industri dalam negeri kita, sehingga pada akhirnya apa? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, salah satu indikator dari Purchasing Manager Index in Manufacturing, ongkos produksi. Ketika ongkos produksi menjadi lebih mahal, maka kemampuan industri untuk berekspansi menjadi lebih terbatas. Dan secara empiris, kalau kita melakukan deregulasi, ya, dan juga kemudian melakukan kerjasama-kerjasama yang sifatnya menguntungkan dalam perdagangan dan investasi, itu justru bisa meningkatkan potensi industri kita. Sehingga kontribusi industri terhadap GDP itu bisa menjadi lebih meningkat. Deindustrialisasi selama ini ya terjadi ya karena memang ya kita tidak terlalu terlibat dalam jaringan rantai produksi global. Ketika kita lebih berpartisipasi, ya, melakukan kerjasama dengan Uni Eropa, dan kerjasama juga yang sudah established ya dengan Regional Comprehensive Economic Partnership ASEAN plus 5 countries. Juga kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Australia, dan by the way Australia dengan EU saja mereka sudah 20 tahun terakhir mencoba untuk melakukan Australia EU SEPA itu belum berhasil. Kita lebih cepat, ya, kita lebih cepat, less than 10 years kita sudah berhasil mendapatkan konsensus itu. Jadi dengan demikian Indonesia menjadi lebih signifikan ya dalam percaturan regional dan juga global, dan punya potensi untuk bisa berpartisipasi lebih signifikan di jaringan rantai produksi global dan regional, sehingga bisa meningkatkan kontribusi industri kita terhadap GDP.